Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Pebi Sitona Mesejaya Purba, sarjana ekonomi, magister akuntansi, dosen tetap pada program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Manado. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan pemaparan terkait mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1. Video ini dibuat sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada unsur pengajaran. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan gambaran secara utuh dan transparan mengenai proses pembelajaran yang saya jalankan. Mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1 ditunjukkan bagi mahasiswa program studi akuntansi semester 3 tahun ajaran 2025-2026, semester ganjil dengan kode mata kuliah 7333321 dan bobot 3 SKS. Perkuliahan diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 pertemuan untuk penyampaian materi, 1 pertemuan untuk ujian tengah semester, dan 1 pertemuan untuk ujian akhir semester. Mata kuliah ini membahas konsep, prinsip, dan penerapan standar akuntansi keuangan atau PSAK berbasis IFRS dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan, mencakup kerangka konseptual pelaporan keuangan, penyajian laporan keuangan, akuntansi kas dan setara kas, piutang, serta persediaan. Pembelajaran pada mata kuliah ini menggunakan pendekatan outcome-based education melalui case method, problem-based learning, dan project-based learning, sehingga mahasiswa mampu menganalisis menyelesaikan permasalahan akuntansi yang dihadapi dalam dunia usaha secara profesional. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini meliputi CPL 1 sikap, CPL 2 keterampilan umum, CPL 3 keterampilan khusus, dan CPL 4 pengetahuan. Sebagaimana tertuang dalam RPS mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1. Sementara itu, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang diharapkan antara lain CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar, ruang lingkup, dan kerangka konseptual akuntansi keuangan menengah sesuai PSAK berbasis IFRS. CPMK 2, mahasiswa mampu menganalisis penyajian laporan keuangan sesuai standar akuntansi keuangan. Selanjutnya, CPMK 3, mahasiswa mampu menerapkan perlakuan akuntansi atas kas dan setara kas sesuai PSAK. Untuk CPMK 4, mahasiswa mampu menerapkan perlakuan akuntansi atas piutang beserta estimasi kerugian kredit. Dan terakhir, CPMK 5, mahasiswa mampu menerapkan metode pencatatan dan penilaian persediaan sesuai PSAK. Untuk pembelajaran pada mata kuliah ini mengintegrasikan 3 komponen utama: delivery, interaction, and assessment. Untuk delivery, saya menyampaikan materi secara interaktif di kelas dengan didukung media pembelajaran seperti slide presentasi dan ilustrasi kasus. Materi ajar yang saya sampaikan dapat mahasiswa akses sebelum perkuliahan melalui Learning Management System Unima. Interaction pada mata kuliah ini ditujukan dari komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa melalui sesi tanya jawab, diskusi kelompok, serta penyelesaian studi kasus bersama mahasiswa dalam setiap pertemuan. Sedangkan untuk asesmen atau sistem penilaian yang saya lakukan meliputi asesmen formatif berupa kuis, tugas individu, dan studi kasus, serta asesmen sumatif melalui UTS, UAS, dan proyek. Presentasi penilaian akhir pada mata kuliah ini terdiri dari komponen tugas sebesar 10%, kuis sebesar 10%, UTS sebesar 25%, UAS sebesar 25%, proyek sebesar 20%, dan kehadiran sebesar 10%. Model pembelajaran yang saya terapkan pada mata kuliah ini mengkombinasikan pendekatan student-centered learning melalui ceramah interaktif dan diskusi konsep pada pertemuan-pertemuan awal, serta pendekatan problem-based learning dan project-based learning berbasis studi kasus pada pertemuan-pertemuan setelah UTS, khususnya dalam pembahasan materi kas dan piutang serta persediaan. Referensi yang saya gunakan
meliputi referensi utama yaitu buku Intermediate Accounting karya Keso dan kawan-kawan, serta buku Akuntansi Keuangan Menengah berbasis PSAK karya Dwi Martani dan teman-teman, serta didukung juga dengan buku dan artikel ilmiah yang terkini untuk memastikan ilmu yang diperoleh mahasiswa di mata kuliah ini secara update. Berikut adalah video proses pembelajaran tatap muka pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1 ini dengan materi pertemuan ketiga, yaitu penyajian laporan keuangan yang mencakup pembahasan laporan laba rugi dan informasi terkait, laporan ekuitas terkait, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Mari kita simak bersama. Oke, selamat siang semuanya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam perkuliahan kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, sebelum saya memulai perkuliahan kita hari ini, saya akan mengambil absen terlebih dahulu ya. Mohon didengar untuk namanya. Saudara-saudari sekalian, kita masuk pada minggu ketiga, di mana minggu ketiga ini pertemuan kita terkait dengan penyajian laporan keuangan. Minggu yang lalu kita sudah masuk ke dalam pertemuan kedua terkait mengenai kerangka konseptual laporan keuangan ya. Saat ini kita masuk ke dalam penyajiannya. Ya. Kalau kita berbicara mengenai perusahaan, tentu kita harus lihat dulu kinerja suatu perusahaan itu dari mana. Ya. Tujuannya apa? Ini adalah tujuan dalam salah satu bentuk itu dalam mengukur dari kinerja si perusahaan. Nih, mengukur bagaimana kinerjanya harus disajikan dulu. Jadi kita bakal mempelajari bagaimana menyajikannya dan apa-apa saja yang perlu disajikan dalam laporan keuangan itu, ya. Supaya apa? Supaya pihak internal maupun eksternal dalam siklus perusahaan itu mengerti ini, ya, bagaimana kondisi dari perusahaan, ya. Pihak internalnya siapa? Pihak internalnya siapa? Kalau terkait dengan penyajian laporan keuangan, siapa pihak internalnya? Karyawan. Ya, selain karyawan siapa lagi? Siapa lagi? Manajer, betul. Manajer ya. Dia lihat ini supaya dia tahu itu bagaimana kondisi perusahaan saat ini. Ya. Oke, itu internal. Bagaimana dengan eksternal? Eksternal siapa? Investor, benar. Investor. Ya. Kalau investor mau investasi dalam suatu perusahaan, lihat dulu. Dia tidak sembarangan mau invest. Harus dilihat dulu bagaimana kinerja suatu perusahaannya. Kalau buruk, tentu ini berisiko bagi investor. Ya. Oke. Oke. Ini tujuan pembelajaran kita pada sesi ini. Yang pertama itu identifikasi kegunaan dan keterbatasan laporan laba rugi ya. Kemudian yang kedua adalah format laporan laba rugi. Kemudian yang ketiga terkait laporan ekuitas ya. Kemudian yang keempat ada terkait di sini laporan posisi keuangan. Kemudian kelima catatan atas laporan keuangan ya. Sorry, yang keempat itu sebenarnya ada namanya nanti terkait laporan arus kas, kemudian nanti yang terakhir itu catatan atas laporan keuangan. Nanti dalam semua tujuan ini bakal tercermin ada komponen-komponen laporan keuangan yang harus kita tampilkan, kita sajikan dalam suatu perusahaan. Laporan laba rugi. Nah, ini merupakan laporan awal ya dalam setiap entitas bisnis. Tujuannya apa? Tujuannya tentu ini untuk kita mengetahui kita kondisinya laba atau rugi, ya. Laba atau rugi. Kegunaannya mengevaluasi kinerja masa lalu, ya. Kemudian memprediksi kinerja masa depan.
kemudian membantu menilai risiko atau ketidakpastian dalam mencapai arus kas masa depan, ya. Jadi ini merupakan kegunaan dari laporan laba rugi. Kalau contoh kita mengalami laba, tentu ini menjadi bahan yang dapat kita gunakan juga. Apakah kita mau, contohnya ada kegiatan investasi lain untuk memperluas atau memperbesar operasi kita. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menghasilkan laba yang lebih tinggi, ya. Kemudian keterbatasan selain daripada tadi di situ ada kegunaan, tentu ada keterbatasan, ya. Keterbatasannya apa? Perusahaan menghilangkan item yang tidak dapat diukur dengan andal, ya. Kemudian angka pendapatan dipengaruhi oleh metode akuntansi yang digunakan. Kemudian pengukuran pendapatan melibatkan penilaian, ya. Kemudian kita lanjut terkait laporan yang terkait kualitas laba. Perusahaan memiliki insentif, ya, untuk mengelola penghasilan dengan memenuhi target pendapatan atau membuat penghasilan terlihat kurang berisiko. Ini tentu saja salah satu desain dari manajemen laba sebenarnya, ya. Jadi perusahaan itu punya kuasa, ya, ini dia mengatur pendapatan pengeluarannya, ya. Tujuannya apa sih itu? Tentu saja ini salah satunya bentukannya untuk mengelabui. Kita katakan mengelabui. Kemudian kualitas laba berkurang apabila manajemen laba menghasilkan informasi yang kurang bermanfaat. Kemudian unsur-unsur laba rugi. Nah, unsur-unsurnya apa aja? Ya, laba itu apa? Laba itu peningkatan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus kas dan peningkatan aset, ya. Kemudian penurunan likuiditas, ya, yang mengakibatkan peningkatan ekuitas selain yang berkaitan dengan kontribusi dari pemegang saham. Kemudian unsur-unsurnya laba itu hanya dua, ya. Jadi ini terkait pendapatan kemudian keuntungan, ya. Kalau yang terkait dengan laba, ya, pendapatan itu apa? Kegiatan rutin dari perusahaan munculnya. Kemudian dapat atau tidak dapat muncul dari kegiatan rutin ini. Akun-akunnya apa saja? Ya, akun pendapatan itu ada penjualan. Ya, kita tentu harus melakukan penjualan. Ini biasanya kalau penjualan istilahnya digunakan dalam perusahaan dagang, ya. Dagang, manufaktur, dia pakai istilah penjualan. Jasa pakai istilah pendapatan, ya. Pendapatan, ya. Ada fee, kemudian ada bunga, kemudian dividen dan sewa, ya. Oke, unsurnya yang pertama tadi ada pendapatan, kemudian yang kedua itu adalah beban. Beban mewakili penurunan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk pertama itu harus keluar, ya, kemudian timbulnya liabilitas, ya, atau kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas selain yang berkaitan dengan kontribusi atau distribusi kepada pemegang saham. Dia selalu mengatakan sedemikian, ya, penurunan ekuitas. Kenapa demikian? Kenapa dia mengatakan penurunan ekuitas? Nanti kalau kita perhatikan dalam slide berikutnya, sebenarnya ini sangat berpengaruh. Jadi dalam setiap laporan laba rugi, kalau dia mengalami laba, dia bakal berkontribusi terhadap nih, ekuitas pemilik, ya. Kalau dia mengalami penurunan laba, berarti dia bakal mengurangi modal daripada si pemiliknya, ya. Beban meliputi satu beban dan kedua kerugian, ya. Kegiatan rutin perusahaan, kalau kerugian dapat atau tidak dapat muncul dari kegiatan rutin, ya. Akun beban apa saja? Harga pokok penjualan, ya. Kemudian ada depresiasi atau penyusutan, ya. Dan juga terkait bunga, beban bunga maksudnya, ya. Kemudian sewa, gaji, upah, itu semua masuk ke dalam akun beban. Kemudian selanjutnya pajak, ya. Inilah bentuknya dari laporan laba rugi, ya. Nah, setelah kita membuat laporan laba rugi, kedua, laporan perubahan ekuitas, ya, meningkat. Kapan dia meningkat? Kalau terjadi laba, ya. Di situ dikatakan laba, kemudian perubahan dalam prinsip akuntansi, kemudian ada penyesuaian periode sebelumnya, ya. Kemudian penurunan. Penurunan bisa saja terjadi yang pertama dari rugi bersih, kemudian ada juga terkait dengan dividen, ya. Kemudian perubahan dalam prinsip akuntansi dan penyesuaian. Jadi antara perubahan dalam prinsip akuntansi itu bisa dia menjadi
meningkatkan, bisa juga menjadi menurunkan ya. Termasuk juga dalam penyesuaian periode sebelumnya ya. Kemudian penghasilan komprehensif, semua perubahan ekuitas selama suatu periode kecuali yang dihasilkan dan investasi oleh pemilik dan distribusi kepada pemilik. Jadi seluruh pendapatan, keuntungan, beban dan kerugian dilaporkan dalam laba bersih ya. Dan seluruh keuntungan dan kerugian yang melalui laba bersih tetapi berdampak terhadap ekuitas ya. Sebenarnya ada namanya penghasilan komprehensif atau kita kenal other comprehensive income ya. Jadi itu masuknya di sini ya, dalam laporan perubahan ekuitas. Nah, ini dia other comprehensive income. Dia masuknya dalam laporan perubahan ekuitas ya. Laporan perubahan ekuitas diperlukan selain laporan laba rugi komprehensif. Pada umumnya terdiri dari modal saham biasa. Ini akun-akun yang biasa dalam laporan perubahan ekuitas ya. Ada saham biasa, ada premium saham biasa, saldo laba ya, saldo akumulasi ya, dari other comprehensive income. Ini bentuknya ya. Untuk laporan perubahan ekuitas bentuknya seperti ini. Kemudian selanjutnya kita masuk dalam laporan keuangan yang ketiga yang kita sebut itu namanya laporan posisi keuangan ya. Laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan ini dikenal juga istilahnya dulu neraca ya. Ya. Melaporkan aset, liabilitas dan ekuitas pada tanggal tertentu. Kemudian memberikan informasi tentang sumber daya kewajiban kepada kreditur ya dan ekuitas dalam sumber daya bersih. Membantu dalam prediksi jumlah, waktu dan ketidakpastian arus kas masa depan. Ya kegunaannya apa? Satu, menghitung tingkat imbalan, kemudian juga digunakan sebagai evaluasi ya, evaluasi struktur modal, kemudian menilai risiko dan arus kas masa depan ya. Kemudian menilai likuiditas, solvabilitas dan fleksibilitas keuangan ya. Keterbatasan, selain dia ada kegunaan berarti dia ada keterbatasan ya. Sebagian besar aset dan biaya dilaporkan dengan biaya historical cost ya. Kemudian menggunakan judgment atau estimasi. Contoh menggunakan judgment estimasi dalam akun apa? Kalau terkait dengan laporan posisi keuangan. Judgment. Contohnya apa? Pencadangan. Pencadangan kerugian piutang. Ya. Jadi itu biasanya masuk ke dalam kebijakan si perusahaan. Dia menentukan berapa persen ini. Untuk kita tentukan berapa piutang yang dapat tagih dan tidak dapat tagih. Kemudian klasifikasinya ya, klasifikasi unsur-unsur dalam laporan posisi keuangan apa saja. Yang pertama itu ada aset ya. Aset ya. Aset adalah sumber daya yang dikendalikan oleh entitas ya, hasil dari kejadian masa lalu, masa lampau ya. Kemudian manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan akan mengalir masuk ke dalam entitas. Kemudian yang kedua adalah liabilitas. Kewajiban kini dari entitas ya, muncul dari kejadian masa selalu ya, selampau. Penyelesaian arus penyelesaian diharapkan akan menghasilkan arus kas sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi. Jadi kalau kita berutang itu biasanya ada tujuannya atau manfaatnya. Jangan berutang itu nggak ada manfaatnya ya. Kemudian ekuitas, kepentingan residu atas aset entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitas. Jadi setelah dikurangi liabilitas, jadi ini semua adalah kepemilikan dari si pemegang saham atau ekuitas laporannya. Oke, dalam IFRS tidak menentukan urutan atau format item dalam laporan keuangan ya. Ada dua bentuknya dalam laporan posisi keuangan. Satu bentuk account ya, akun T biasanya kalau kita kenal istilahnya akun T ya. Aset di sebelah kiri, ekuitas dan liabilitas sebelah kanan ya. Bentuknya lebar. Kemudian bentuk laporan ya, report. Jadi bentuknya itu memanjang dia ke bawah ya. Ini bentuknya apa? Ada dua tadi bentuknya. Ada dua yang tadi bentuknya. Satu bentuk T, satu lagi bentuk yang panjang ke bawah. Ya, ini. Nah, yang ini bentuknya apa? Ya, yang report ya. Nah, ini. Kita masuk dalam jenis laporan keuangan yang keempat yaitu laporan arus kas.
Elemen penting dari tujuan pelaporan keuangan adalah menilai jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas. Nah, ini penting. ISP menetapkan laporan kas atau statement of cash flow, ya, juga disebut cash flow statement. Ya. Ini penting. Kenapa saya katakan penting laporan arus kas ini? Ada perusahaan dia memiliki aset banyak, tapi dia nggak punya kas. Perusahaan besar tapi kasnya nggak ada. Nah, tujuan dari laporan arus kas ini adalah untuk melihat ini, mengevaluasi, ya. Kita bisa melihat bagaimana kondisi kas dari perusahaan, ya. Tujuan apa? Memberikan informasi yang relevan tentang penerimaan kas dan pembayaran kas dari suatu perusahaan selama suatu periode, ya. Ini laporan kas memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut. Dari mana kasnya berasal? Uangnya dari mana masuk? Kemudian digunakan untuk apa saja, ya? Apa saja yang menyebabkan perubahan pada saldo kas? Ini penting. Kenapa? Supaya ini dapat perusahaan lakukan evaluasi dari mana uang-uang yang masuk secara tunai dan mana uang-uang yang keluar yang dapat mempengaruhi akun kas. Kemudian aktivitas investasi, ya, membuat, menagih pinjaman, memperoleh dan melepas investasi dan PPE, ya. Kemudian aktivitas pembiayaan, transaksi yang melibatkan item kewajiban dan ekuitas, ya. Ini 3 unsur-unsur yang ada dalam laporan arus kas, ya. Tambahan informasinya, IFRS mensyaratkan bahwa satu set lengkap laporan keuangan disajikan setiap tahun. Terdiri yang pertama, ya, Statement of Financial Position, atau yang tadi yang sudah kita jelaskan terkait dengan laporan posisi keuangan, ya. Kemudian yang kedua adalah Statement of Comprehensive Income, ya, laporan laba rugi komprehensif, ya. Kemudian yang ketiga adalah Statement of Change in Equity, ya, laporan perubahan ekuitas, ya. Kemudian Statement of Cash Flows, ya, laporan arus kas. Dan yang terakhir, ini yang terpenting sebenarnya. Karena kalau kita sebagai orang awam, kita mau memahami bagaimana laporan keuangan, dari mana sumber-sumber dari nilai-nilai setiap laporan, itu harus dijelaskan dalam notes-nya. Isinya apa? Isinya terkait dengan kebijakan akuntansi. Ada prinsip di sana, ada dasar, kemudian kompensi, aturan, dan praktik khusus yang diterapkan dalam menyajikan informasi keuangan, ya. Ini sangat penting. Tujuannya apa? Mengarahkan, ya, si pembaca bagaimana menemukan nilai-nilai dari setiap akun-akun yang disajikan dalam laporan keuangan, ya. Kemudian catatan pertama umumnya berjudul ringkasan kebijakan akuntansi signifikan. Anda boleh lihat di Bursa Efek Indonesia, kemudian kalian download laporan keuangan atau laporan tahunannya. Kalian perhatikan itu terkait catatan as laporan keuangannya, ya. Apa poin-poin yang disampaikan di sana, ya. Kemudian informasi tambahan lainnya, ya, offsetting, ya, yes. Nomor 1 menunjukkan bahwa aset dan kewajiban serta pendapatan beban penting untuk dilaporkan secara terpisah, ya. Nggak boleh digabung-gabung, ya. Adalah hal yang tepat untuk mengukur aset setelah dikurangi dengan penyisihan penilaian, ya. Kemudian seperti penyisihan piutang ragu-ragu dan atau persediaan setelah dikurangi penurunan nilai, ya. Jadi kalau kita mau menampilkan suatu nilai aset, kamu harus selesaikan dulu terkait dengan penyisihan piutangnya. Kamu harus selesaikan dulu terkait dengan bagaimana penyisihan persediaannya. Apakah sudah menunjukkan dengan kondisi sebenarnya, ya. Konsisten, ya, kemudian konsisten berarti kebijakan yang digunakan harus tetap konsisten, ya. Contoh metode yang kamu gunakan adalah FIFO dalam setiap persediaan, maka itu harus terus FIFO. Jangan nanti 3 bulan pertama FIFO, 3 bulan berikutnya kau pakai LIFO. Nah, itu tidak bisa, ya. Kemudian fair, ya.
Referensiasi tepat dari transaksi peristiwa menggunakan definisi kriteria pengakuan berdasarkan kerangka konseptual yang kita telah lalui pada pertemuan minggu kedua. Ya. Oke, saya rasa cukup sekian. Ada yang mau bertanya atau memberikan tanggapan? Saya persilakan. Oke, silakan Elsa berdiri. Oke, uang keluar dan uang masuk. Oke, teman-teman mahasiswa yang lain ada yang memberikan tanggapan nggak terhadap? Oke, Telibudi silakan bisa berdiri. Jadi izin menanggapi Elsa, seperti yang sudah dijelaskan tadi, itu sudah dijelaskan bahwa uang masuk itu bagian dari laporan. Oke, terima kasih Telibudin sudah ini ya, sangat baik ya dapatnya ya. Jadi laporan kas masuk dan kas keluar itu bisa kita perhatikan dalam laporan arus kas, benar ya. Oke, ada lagi? Ada lagi? Ada lagi tanggapan? Oh, silakan Angel gimana? Silakan berdiri. Kalau kita ini perusahaan pribadi itu ada acuan atau malah kita harus mengecek laporan yang bagaimana. Oke, silakan. Ada yang teman-teman lain yang berdasarkan penjelasan Munir tadi, ada yang mau menanggapi nggak pertanyaan teman kalian ini, si Angel? Oke, silakan. Gede, gimana? Mereka bisa lihat di antara total pendapatan dan beban yang. Oke, oke, thank you ya. Jadi benar ya, selisih antara pendapatan dan beban ya. Selisihnya marginnya berapa? Biasanya dalam laporan laba rugi ya. Oke. Jadi itu ya. Oke, saya rasa cukup ya. Ini evaluasi pembelajaran kita ya. Coba perhatikan. Nomor 1, tujuan utama laporan laba rugi apa? Ya, menunjukkan posisi aset. Aset nggak di situ ya, tunjukin ya. Aset tunjukkan di mana? Aset ditunjukin di mana? Neraca, benar. Laporan posisi keuangan. Jadi yang C ya. Kemudian berikut merupakan keterwakilan lapor laba rugi. Oh, B ya. Oke ya. Karena ini pengaruh metode akuntansi ya. Oke. Oke, yang ketiga coba laporan posisi keuangan menjanjikan apa saja tadi. Baik, benar ya, benar. Bagus. Kemudian catatan laporan keuangan berfungsi untuk mengganti laporan laba rugi. No lah ya, dia tidak mengganti ya. Memberikan informasi tambahan mengenai laporan keuangan ya. Dia memberikan laporan informasi tambahan dalam laporan keuangan. Ya. Oke, kesimpulannya penyajian laporan keuangan merupakan tahap penting dalam proses ya laporan keuangan karena menjadi media komunikasi antara perusahaan dan para pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal ya. Kemudian laporan keuangan yang lengkap terdiri atas laporan laba rugi, perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Ingat ya, 5 komponen dalam laporan keuangan itu ya. Kemudian seluruh laporan tersebut disusun sesuai standar akuntansi keuangan ya di IFRS ya. Oke. Ini studi kasus yang harus kalian kerjakan untuk minggu depan ya. Oke, ini silakan nanti saya kirim untuk presentasinya supaya bisa dikerjakan studi kasusnya. Oke, saya rasa sampai di sini perjumpaan kita. Terima kasih. Sebelum kita mengakhiri, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih.